Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimpi Terang. Hari ini kita akan menjelajahi dunia psikologi, komunikasi, dan mencoba mengungkapkan level seseorang dari apa yang sering dia bicarakan. Ayo mulai. Yang pertama, topik favorit. Pertama, kita lihat apa yang sering jadi topik pembicaraan seseorang. Jika mereka selalu membicarakan kesuksesan, mungkin itu indikasi tingkat ambisi dan dorongan untuk mencapai tujuan. Namun, perlu diingat bahwa fokus pada kesuksesan juga dapat menunjukkan ketidakpuasan atau kebutuhan untuk validasi eksternal. Penting untuk mendengarkan lebih dalam dan memahami motivasi di balik topik tersebut. Setiap cerita memiliki lapisan, dan melalui pembicaraan, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas seseorang. Selanjutnya, jika topik pembicaraan seringkali berpusat pada pengalaman pribadi atau perjalanan hidup, ini bisa menunjukkan bahwa seseorang memiliki tingkat introspeksi yang tinggi. Orang tersebut mungkin cenderung reflektif dan mencari makna dalam setiap pengalaman yang mereka alami. Apakah itu pencarian identitas, pertumbuhan pribadi, atau penemuan diri? Pembicaraan tentang perjalanan hidup bisa menggambarkan jiwa penjelajah dan pencari makna. Kedua, bahasa tubuh. Selanjutnya mari perhatikan bahasa tubuh. Bagaimana seseorang mengekspresikan diri? Apakah mereka terbuka atau tertutup? Gestur dan ekspresi wajah bisa memberi petunjuk tentang kepribadian mereka. Seseorang dapat mengekspresikan diri melalui bahasa tubuh seperti gestur tangan, ekspresi wajah, dan postur tubuh. Sinyal-sinyal ini dapat mengidentifikasikan apakah mereka terbuka, tertutup, atau bahkan memberi petunjuk tentang perasaan dan kepribadian mereka secara keseluruhan. Selain gestur dan ekspresi wajah, postur tubuh juga dapat memainkan peran penting dalam mengekspresikan diri. Sikap yang tegak mungkin mencerminkan kepercayaan diri, sementara sikap yang cenderung tertutup bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau rasa waspada. Jika seseorang cenderung menghadap dan terbuka dalam interaksi, itu dapat menunjukkan keterbukaan dan antusiasme. Sebaliknya, tanda-tanda ketidaknyamanan seperti menyilangkan tangan atau menghindari kontak mata mungkin mengindikasikan ketertutupan atau kecemasan. Perhatikan elemen-elemen ini untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang komunikasi nonverbal seseorang. Selain itu, perhatikan juga detil-detil kecil dalam bahasa tubuh seperti gerakan kepala, mata, dan mulut. Pandangan mata yang tajam atau senyuman yang tulus dapat menambah nuansa pada komunikasi nonverbal. Gerakan kepala yang mengangguk mungkin menunjukkan pemahaman atau persetujuan, sementara menggeleng-geleng kepala dapat mengekspresikan ketidaksetujuan atau ketidakpahaman. Keseluruhan, memahami bahasa tubuh dapat membantu membaca pikiran dan perasaan seseorang di luar kata-kata yang mereka ucapkan. Ketiga, empati dan hubungan. Seseorang yang sering membicarakan orang lain dengan empati dan kepedulian mungkin memiliki tingkat kepekaan sosial yang tinggi. Ini dapat mencerminkan nilai-nilai hubungan dan koneksi dengan orang lain. Tingkat empati dan kepedulian yang tinggi memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang sehat. Seseorang yang mampu memahami dan meresapi perasaan orang lain cenderung menciptakan ikatan yang lebih dalam dan saling pengertian dalam interaksi sosial. Kepekaan sosial yang tinggi juga dapat memperkuat hubungan melalui kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengenali kebutuhan emosional orang lain, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Ini menciptakan lingkungan di mana orang merasa didengar, dihargai, dan terhubung secara emosional, yang merupakan dasar yang kuat untuk hubungan yang berkelanjutan. Dalam hubungan, saling pengertian dan dukungan emosional menciptakan fondasi kepercayaan. Seseorang yang berbicara dengan empati tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memvalidasi perasaan dan pengalaman orang lain. Ini membantu memperkuat ikatan emosional, sehingga hubungan menjadi lebih berarti dan berkelanjutan. Keempat, resolusi masalah. Apakah seseorang cenderung membicarakan masalah atau solusi? Jika mereka sering membahas cara mengatasi tantangan, mungkin mereka memiliki kemampuan resolusi masalah yang kuat. Jika seseorang sering membahas cara mengatasi tantangan, itu mungkin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan resolusi masalah yang kuat juga.
Orang cenderung fokus pada solusi ketika mereka memiliki keterampilan untuk menangani masalah. Hal ini dapat mencerminkan pola pikir proaktif, di mana seseorang tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga berusaha aktif mencari solusi. Kemampuan resolusi masalah yang kuat dapat membantu seseorang menghadapi berbagai situasi dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika seseorang memiliki orientasi pada solusi, mereka cenderung memandang tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Kemampuan untuk merespons secara konstruktif terhadap masalah dapat menciptakan lingkungan di mana inovasi dan perkembangan pribadi dapat berkembang. Selain itu, kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan resolusi masalah yang kuat dapat memperkaya proses pemecahan masalah. Dalam konteks profesional, individu dengan keterampilan resolusi masalah yang kuat sering menjadi aset berharga. Mereka mungkin lebih mampu mengelola proyek, menghadapi tantangan bisnis, dan memberikan kontribusi positif terhadap tim. Keseimbangan antara identifikasi masalah dan fokus pada solusi tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, tetapi juga mendukung pertumbuhan kemajuan organisasi secara keseluruhan. Nah, itulah tadi beberapa cara kita dapat mengungkap level seseorang dari apa yang sering dia bicarakan. Ingatlah, komunikasi memberikan wawasan tentang siapa kita dan apa yang kita hargai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menemukannya bermanfaat. Dan tentu saja berikan komentar di bawah dengan pendapat atau pengalaman Anda sendiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.